Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Dewan Penguji dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Robertus Basia MM selaku dosen pembimbing skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Atia Rizky Divanto Putri dari mahasiswa S1 Manajemen di Universitas Di Kubang, Semarang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Celebrity Endorser dan Brand Image terhadap minat beli kembali dimediasi oleh Bentrust pada konsumen e-commerce Tokopedia. Untuk yang pertama ada latar belakang. Di latar belakang ini adalah Tokopedia merupakan salah satu pasar online terbesar di Indonesia dan beroperasi dengan pendekatan marketplace. Jadi di mana bisa dilihat dari tabel di samping, yang dimana peringkat situs belanja online itu nomor 1 di Tokopedia di tahun 2021 bisa mencapai 157,4, kemudian di tahun 2022 bisa mencapai 158,3%. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, apakah celebrity endorser berpengaruh positif kepada Bentrust pada konsumen di Tokopedia? Kemudian yang kedua, apakah brand image berpengaruh positif kepada Bentrust pada konsumen di Tokopedia? Kemudian yang ketiga, apakah celebrity endorser berpengaruh positif terhadap minat beli kembali pada konsumen di Tokopedia? Kemudian yang keempat, apakah brand image berpengaruh positif kepada minat beli kembali pada konsumen di Tokopedia? Kemudian yang kelima, apakah Bentrust berpengaruh positif kepada minat beli kembali pada konsumen di Tokopedia? Kemudian yang keenam, apakah Bentrust memediasi pengaruh celebrity endorser terhadap minat beli kembali pada konsumen di Tokopedia? Kemudian yang ketujuh, apakah Bentrust memediasi pengaruh brand image terhadap minat beli kembali pada konsumen di Tokopedia? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini yang pertama, mengetahui dan menganalisa akibat celebrity endorser berpengaruh positif terhadap Bentrust pada konsumen di Tokopedia. Kemudian yang kedua, mengetahui dan menganalisa akibat brand image berpengaruh positif kepada Bentrust pada konsumen di Tokopedia. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan menganalisa celebrity endorser berpengaruh positif terhadap minat beli kembali pada konsumen di Tokopedia. Kemudian yang keempat, mengetahui dan menganalisa akibat brand image berpengaruh positif terhadap minat beli kembali pada konsumen di Tokopedia. Kemudian yang kelima, mengetahui dan menganalisa akibat Bentrust berpengaruh positif kepada minat beli kembali pada konsumen di Tokopedia. Kemudian yang keenam, mengetahui dan menganalisa akibat Bentrust memediasi celebrity endorser terhadap minat beli kembali pada konsumen di Tokopedia. Kemudian yang ketujuh, mengetahui dan menganalisa akibat Bentrust dalam memediasi brand image terhadap minat beli kembali pada konsumen di Tokopedia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menyumbangkan nilai-nilai positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa serta dosen, khususnya di bidang manajemen dan pengembangan teori, dan sebagai referensi atau rujukan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Kemudian manfaat praktis. Manfaat praktis ini dibagi menjadi tiga, bagi peneliti, bagi penulis, dan bagi akademik. Di bagi peneliti ini, riset dapat diharapkan dapat menjadi sarana dalam penggunaan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dan didapatkan dari universitas. Kemudian bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru serta inovasi dalam perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaannya. Kemudian yang akademik, bagi referensi atau kepustakaan bagi mereka yang membutuhkan informasi dalam bidang pemasaran khususnya mengenai celebrity endorser, brand image, minat beli kembali, dan Bentrust sebagai dasar perbandingan untuk dijadikan evaluasi. Untuk yang selanjutnya di bab 2 ada telah pustaka, review penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.
Untuk telaah pustaka ada celebrity endorser. Apa sih celebrity endorser? Celebrity endorser biasanya digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dan berperan penting agar produk dapat dikenal dan diingat oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ada brand image. Brand image adalah hal-hal yang dipikirkan atau dirasakan pelanggan ketika mendengar atau melihat nama suatu merek, atau pada intinya apa yang telah dipelajari pelanggan tentang merek. Kemudian untuk selanjutnya ada brand trust. Brand trust ini kepercayaan merek, merupakan kemampuan suatu merek untuk dipercaya atau brand reliability yang mendasar dan berlandasan keyakinan konsumen atau pelanggan bahwa produk tersebut yang memenuhi nilai dan makna yang telah dijanjikan dengan intensi merek yang baik atau brand station yang dapat didasarkan pada suatu persepsi dan keyakinan konsumen atau pelanggan bahwa merek itu harus mampu untuk mengutamakan kepentingan para konsumen. Kemudian yang keempat ada minat beli kembali. Di minat kembali ini menunjukkan keinginan pembeli untuk melakukan kunjungan ulang di masa yang akan datang. Jadi seperti ingin membeli terus-terusan merek tersebut. Selanjutnya ada review penelitian dahulu. Penelitian dahulu digunakan sebagai acuan dalam perbandingan yang berkaitan dengan teori sistematika penelitian yang dilakukan. Kemudian untuk selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Di pengembangan hipotesis ini, yang pertama, pengaruh celebrity endorser terhadap brand trust. Brand trust di sini termasuk salah satu yang signifikan bila disatukan dengan celebrity endorser dikarenakan para fans idolanya menjadi brand ambassador di salah satu e-commerce toko shopping kesayangannya. Kemudian yang kedua, pengaruh brand image terhadap brand trust. Brand trust adalah kepercayaan konsumen terhadap suatu merek karena konsumen berekspektasi bahwa merek tersebut akan memberikan hasil yang diharapkan. Untuk selanjutnya, ada pengaruh celebrity endorser terhadap minat beli kembali. Dengan adanya iklan selebriti akan meningkatkan penjualan suatu produk yang dapat mudah dikenal oleh masyarakat. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh promosi selebriti terhadap minat beli kembali melalui kepuasan konsumen. Kemudian untuk selanjutnya ada brand trust memediasi pengaruh celebrity endorser terhadap minat beli kembali. Celebrity endorser dipercaya dapat memperkuat hubungan antara kepercayaan merek dan minat beli kembali. Dikarenakan jika ada selebriti, iklan selebriti untuk mempercayai kepercayaan merek itu konsumen akan membeli ulang, lalu membeli lagi barang produk tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, ada pengaruh brand image terhadap minat beli kembali. Brand image sering dikaitkan dengan keyakinan dan preferensi sebagai manfaat suatu merek tergantung pada persepsi konsumen. Untuk selanjutnya, ada brand trust memediasi pengaruh brand image terhadap minat beli kembali. Kecintaan konsumen pada produk dengan berbagai macam merek tentunya mampu memperkuat hubungan antara citra merek kepada kepercayaan merek. Peran minat beli kembali dapat memediasi dan memberikan dampak yang signifikan terhadap hubungan antara kedua variabel tersebut. Kemudian yang untuk selanjutnya ada pengaruh brand trust terhadap minat beli kembali. Kepercayaan konsumen kepada merek mewujudkan loyalnya untuk terus memakai dan mengonsumsi atau menggunakan suatu produk dari merek tersebut secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Selanjutnya ada model empiris. Model empiris bisa dilihat di gambar di sebelah kanan, yang dimana X1-nya itu celebrity endorser, kemudian X2-nya itu brand image, kemudian Y1-nya itu brand trust, kemudian Y2-nya itu minat beli kembali. Lalu B1, B2, B3, B4, B5 itu koefisien regresi. Selanjutnya model matematis. Di model matematis ini ada dua. Di model yang pertama dengan rumus Y1 sama dengan B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah E, yang dimana Y1-nya itu brand trust, kemudian X1-nya itu celebrity endorser, kemudian X2-nya itu brand image, kemudian B1 dan B2-nya itu koefisien regresi, kemudian yang E-nya itu adalah error. Untuk model selanjutnya
ada di model 2, yang dimana rumusnya Y2 sama dengan B3 dikali X1 ditambah B4 dikali X2 ditambah B5 dikali Y1 ditambah I, yang dimana Y1 itu Bentrust, kemudian Y2-nya itu minat beli kembali, kemudian X1-nya itu celebrity endorser, kemudian X2-nya itu brand image, kemudian B3, B4, dan B5 itu koefisien regresi, dan E-nya adalah error. Untuk di bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan membagikan kuesioner kepada responden. Kemudian yang kedua ada populasi, jumlah sampel, dan teknik sampling. Populasi ini semua konsumen yang menggunakan dan pernah membeli di e-commerce Tokopedia. Populasi ini termasuk jenis populasi tak terbatas, yaitu jenis populasi dari suatu sumber data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah karena tidak dapat jumlah batasan, tidak terdapat jumlah batasan. Kemudian untuk jumlah sampel ini adalah jumlah dan karakteristik bagian dari populasi sampel menjadi sumber data yang sebenarnya dalam penelitian. Kemudian teknik sampling ini yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu purposive sampling, yang dimana purposive sampling ini teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan tertentu. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data ini adalah sumber data primer yang diperoleh melalui observasi atau untuk selanjutnya ada sumber data. Sumber data ini adalah sumber data primer yang diperoleh melalui observasi dan hasil pembagian kuesioner kepada konsumen Tokopedia. Kuesioner ini disebarkan secara online dalam bentuk gift form. Kemudian untuk yang keempat ada metode pengambilan data. Teknik pengambilan data ini menggunakan skala Lagrange. Selanjutnya di nomor 5 ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini dibagi menjadi 3, variabel independen, variabel dependen, dan variabel mediasi. Variabel independen ini adalah variabel bebas, kemudian variabel dependen ini adalah variabel terikat, kemudian variabel mediasi ini ada variabel intervening. Yang keenam, ada metode analisis data. Di metode analisis data ini dibagi menjadi 2, analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematif dan aktual terhadap responden dan variabel penelitian. Kemudian, analisis regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dalam celebrity endorser, brand image, Bentrust, dan minat beli kembali sebagai variabel mediasi atau intervening. Analisis linear berganda ini dibagi menjadi dua model. Yang pertama, ada model 1 yaitu dengan rumus Y1 sama dengan B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah Y. Kemudian yang model 2 adalah dengan rumus Y2 ditambah B3 dikali X1 ditambah B4 dikali X2 ditambah B5 dikali Y1 ditambah I. Untuk yang ketujuh ada uji instrumen. Uji instrumen ini dibagi menjadi 2, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini menunjukkan sejauh mana kesempatan dan kecermatan suatu alat ukur konstruk. Dengan menggunakan program SPSS, maka apabila Kaiser Magen Oakland atau KMO lebih besar dari 0,5 kecukupan sampling dianggap cukup dan analisis faktor dapat dilanjutkan. Kemudian sedangkan uji reliabilitas berfungsi untuk mengukur dan mengetahui tingkat pada stabilitas kuesioner yang digunakan oleh peneliti sehingga hasil kuesioner tersebut dapat diandalkan dalam uji reliabilitas.
menggunakan cross alpha atau A dengan suatu konstruk variabel yang dikatakan variabel jika cross alpha-nya lebih besar dari 0,070. Kedelapan ada uji fit model. Uji fit model ini dibagi menjadi dua, uji F dan uji koefisien determinasi atau R2. Uji F ini apabila nilai signifikan kurang dari 0,5 artinya semua variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Sedangkan koefisien determinasi atau R2 nilai koefisiennya adalah 0 dan 1. Ke-9 ada uji T. Uji T ini apabila signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Artinya, secara individual variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian, apabila signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Untuk yang ke-10 ada uji normalitas. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau uji KS yang apabila jika nilai signya lebih kecil dari 0,05 maka hipotesisnya ditolak. Artinya bahwa data residual terdistribusi tidak normal. Sedangkan jika nilai signya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis diterima. Artinya, data residual terdistribusi normal. Kemudian, untuk yang ke-11 ada uji mediasi atau uji Soppel test. Apabila nilai Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka dapat disimpulkan variabel Bentras mampu memediasi hubungan pengaruh variabel independen. Untuk yang keempat, ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskriptif responden. Berdasarkan frekuensi pembelian bisa dilihat dari tabel yang dimana jika jumlah pembelian 1-2 kali itu lebih unggul dengan frekuensi 73 orang, kemudian persentasenya 67,6%. Kemudian yang kedua, peringkat kedua, yaitu dengan jumlah pembelian 3-4 kali, frekuensinya itu 27 orang, presentasinya ada 25%. Kemudian untuk selanjutnya berdasarkan jenis kelamin, bisa dilihat dari tabel, yang dimana mayoritas konsumen di Tokopedia, yaitu perempuan, dengan jumlah frekuensi 80 orang, dan persentasenya 74,1%. Kemudian yang laki-laki 28 orang dengan persentasenya 25,9%. Untuk selanjutnya ada berdasarkan usia. Di berdasarkan usia ini bisa dilihat jika jumlah paling banyak adalah di umur 21 sampai 25 tahun sebanyak 67 orang dengan persentase 61,8%. Kemudian yang di nomor kedua 17 sampai 20 tahun dengan frekuensi orang 20 orang dengan persentasenya 18,2%. Untuk yang selanjutnya berdasarkan pekerjaan. Mayoritas konsumen di Tokopedia itu paling besar adalah pelajar atau mahasiswa, yang dimana frekuensinya berjumlah 59 orang dengan persentase 54,6%. Kemudian dengan yang kedua, peringkat pegawai atau pegawai kantor itu adalah 27 orang dengan persentase 25%. Kemudian untuk selanjutnya ada berdasarkan pendapatan, di mana bisa dilihat dari tabel konsumen Tokopedia mendapati pendapatannya sebanyak 1-3 juta dengan frekuensi 79 orang dengan persentase 73,4%. Kemudian sedangkan yang urutan yang nomor 2 yaitu 4 juta sampai 5 juta, frekuensinya itu 15 orang, kemudian persentasenya 13,8%. Selanjutnya, berdasarkan kategori produk yang dibeli, bisa dilihat dari tabelnya, yang dimana fashion menjadi utama bagi konsumen untuk membeli di e-commerce Tokopedia. Dengan jumlah frekuensi 81 orang dan persentase mencapai 75%. Kemudian yang kedua ada makanan dengan frekuensi 11 orang
dan persentase 10,2%. Yang kedua ada uji instrumen. Uji instrumen ini dibagi menjadi dua, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas bisa dilihat dari tabel. Apabila jika nilai KMO-nya lebih besar dari 0,5, maka kecukupan sampling dianggap cukup dan analisis faktor dapat dilanjutkan. Untuk selanjutnya ada uji reliabilitas. Di uji reliabilitas bisa dilihat dari tabel yang dimana jika cross alpanya lebih besar dari 0,70 artinya reliable. Jadi di 4 variabel ini cross alpanya lebih dari 70 dianggap variabel semua. Untuk yang ketiga ada uji fit model. Di uji fit model ini ada uji F. Uji F ini ada dibagi menjadi dua, yaitu uji F model pertama dan uji F model kedua. Uji F model pertama bisa dilihat dari tabel yang bila mana nilai SIG-nya 0,00 dan nilai F hitungnya 121,738. Dari nilai tersebut dapat dikatakan bahwa celebrity endorser dan brand image secara simultan berpengaruh signifikan terhadap band trust. Kemudian untuk yang model kedua bisa dilihat jika nilai SIG-nya 0,00 dan nilai F hitungnya 63,763. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Di uji koefisien determinasi atau R2 ini terdapat dua model. Yang pertama, uji koefisien determinasi model 1 bisa dilihat dari hasil output SPSS model 1-nya, yang mana jika nilai adjust error square sebesar 0,693 atau 69,3% merupakan besarnya pengaruh variabel celebrity endorser, variabel brand image terhadap band trust, sedangkan 30,7%-nya merupakan pengaruh lain dari variabel di luar penelitian ini. Untuk selanjutnya, ada uji koefisien determinasi model 2. Bisa dilihat dari hasil output SPSS model 2 pada gambar di sebelah kanan. Adalah nilai adjustnya 0,638 atau setara dengan 63,8%, merupakan besarnya pengaruh variabel celebrity endorser, brand image, dan brand trust terhadap minat beli kembali. Sedangkan 36,2%-nya merupakan pengaruh dari variabel di luar penelitian. Yang keempat, uji normalitas. Uji normalitas dibagi menjadi dua, yaitu uji normalitas model 1 dan uji normalitas model 2. Uji normalitas model 1 bisa dilihat dari hasil gambar berikut, yang dimana jika nilai SIG-nya 0,948 artinya lebih besar dibandingkan nilai SIG alpha 0,05, maka nilai residual sudah terdistribusi normal. Ada uji normalitas model 2, bisa dilihat dari hasilnya pada gambar berikut. Apabila nilai SIG-nya sebesar 0,970, itu menunjukkan bahwa nilai SIG lebih besar dibandingkan nilai signifikan alpha 0,05. Jadi, nilai residual sudah terdistribusi normal. Yang kelima ada analisis deskriptif. Di analisis deskriptif ini, yang pertama, variabel celebrity endorser atau X1 bisa dilihat dari hasil deskriptifnya. Yang paling terbesar ada di indikator X1.3 dengan jumlah min 4,14 dengan total min 3,94. Kemudian untuk variabel brand image bisa dilihat dari hasilnya. Paling terbesar ada di indikator X2.1 dengan jumlah min 3,94 dengan total minnya 3,90. Variabel band trust bisa dilihat dari hasil deskripsi variabelnya, di mana yang paling besar terdapat di indikator Y1.4 dan Y1.5, yang dimana nilai minnya sama-sama 4,06
0,1 dan total minnya sebesar 3,93. Selanjutnya di variabel minat beli kembali bisa dilihat dari hasil analisis deskriptifnya pada gambar tersebut, di mana jika yang paling tinggi berada di indikator Y2.1 dengan jumlah min 3,98 dengan total minnya 3,87. Untuk yang keenam ada analisis regresi linear berganda. Di analisis regresi linear berganda model 1 ini bisa dilihat dari hasil SPSS-nya di sebelah kanan, yang artinya celebrity endorser tidak berpengaruh terhadap Bentrust dikarenakan nilai koefisien betanya 0,108. Jadi bila mana jika ada meningkatnya celebrity endorser tidak berdampak pada perubahan Bentrust. Kemudian yang kedua ada brand image berpengaruh positif terhadap Bentrust dikarenakan nilai standardized koefisien betanya 0,773, yang dimana bila ada peningkatan dari brand image maka akan semakin meningkatnya Bentrust pada produk tersebut. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda model 2 bisa dilihat dari hasil SPSS sebelah kanan menunjukkan bahwa celebrity endorser berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli kembali dikarenakan nilai koefisien betanya 0,273, sedangkan hal ini terjadi apabila celebrity endorser meningkat, maka minat beli pada suatu produk juga meningkat. Untuk selanjutnya yang ketujuh ada uji hipotesis. Uji hipotesis parsial atau uji T. Yang pertama, variabel endorser terhadap Bentrust. Bisa dilihat dari hasil SPSS-nya di sebelah kanan. Nilai sig-nya 0,090, yang mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak dikarenakan dikatakan celebrity endorser secara parsial tidak dapat berpengaruh terhadap Bentrust. Kemudian yang kedua, variabel brand image terhadap Bentrust bisa dilihat dari hasil SPSS-nya sebelah kanan. Nilai sig-nya 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Jadi brand image secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Bentrust. Kemudian variabel celebrity endorser terhadap minat beli kembali bisa dilihat dari hasil uji T di SPSS di sebelah kanan. Nilai sig-nya 0,00, maka nilai 0,00 kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Jadi, celebrity endorser secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli kembali. Kemudian, variabel brand image terhadap minat beli kembali bisa dilihat dari hasil uji sig, uji SPSS-nya dinilai sig sebesar 0,002, maka hipotesis diterima dikarenakan 0,02 lebih kecil dari 0,05 dikatakan berpengaruh positif. Jadi brand image berpengaruh positif secara parsial terhadap minat beli kembali. Kemudian variabel Bentrust terhadap minat beli kembali, nilai sig-nya 0,005 kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima karena dapat dikatakan bahwa Bentrust secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli kembali. 8. Uji pengaruh variabel mediasi atau Sobel test. Yang pertama, variabel Bentrust tidak memediasi pengaruh celebrity endorser terhadap minat beli kembali dikarenakan bisa dilihat dari sebelah kanan dari hasilnya, nilai Z hitung sebesar
0,6270 sekian, dan nilai Z tabel sebesar 1,96. Jadi Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka variabel Bentrust tidak mampu memediasi pengaruh selebriti endorser terhadap minat beli kembali. Kemudian yang kedua, variabel Bentrust memediasi pengaruh variabel brand image terhadap minat beli kembali. Bisa dilihat dari hasilnya di sebelah kanan. Z hitung sebesar 13,415 sekian, sedangkan Z tabelnya sebesar 1,91. Maka Z hitung lebih besar dari Z tabel. Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka variabel Bentrust mampu memediasi pengaruh brand image terhadap minat beli kembali. Dan ada pembahasan. Di pembahasan ini terdapat 7. Yang pertama, celebrity endorser tidak berpengaruh positif terhadap Bentrust. Kemudian yang kedua, brand image berpengaruh positif terhadap Bentrust. Kemudian yang ketiga, celebrity endorser berpengaruh positif terhadap minat beli kembali. Kemudian yang keempat, Bentrust tidak memediasi pengaruh celebrity endorser terhadap minat beli kembali. Kemudian yang kelima, brand image berpengaruh positif terhadap minat beli kembali. Kemudian yang keenam, Bentrust memediasi brand image terhadap minat beli kembali. Kemudian yang ketujuh, Bentrust berpengaruh positif terhadap minat beli kembali. Di bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan ini untuk yang pertama, celebrity endorser tidak berpengaruh positif terhadap Bentrust dikarenakan semakin tinggi tayangan iklan produk merek oleh selebriti, maka tidak dapat mempengaruhi kepercayaan merek, karena tidak hanya terbentuk dari iklan yang dilakukan oleh selebriti saja. Kemudian yang kedua, brand image berpengaruh positif signifikan terhadap Bentrust dikarenakan semakin tinggi citra merek maka kepercayaan merek akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, Bentrust tidak mampu memediasi variabel celebrity endorser terhadap minat beli kembali dikarenakan Bentrust tidak dapat memperkuat antara hubungan selebriti dalam iklan dan minat beli kembalinya. Kemudian yang kelima, brand image berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli kembali dikarenakan semakin tingginya citra merek yang digunakan dapat meningkatkan pula minat beli kembali pada konsumen di e-commerce Tokopedia. Kemudian yang keenam, Bentrust mampu memediasi variabel brand image terhadap minat beli kembali dikarenakan kepercayaan terhadap suatu merek mampu memperkuat citra merek yang diberikan oleh konsumen. Kemudian untuk yang terakhir, Bentrust berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli kembali dikarenakan semakin tinggi kepercayaan pada merek, maka mampu mempengaruhi konsumen untuk menumbuhkan minat beli kembali pada produk tersebut. Untuk yang terakhir ada saran. Yang pertama, variabel celebrity endorser memiliki nilai min paling rendah sebesar 3,70 dengan indikator credibility. Kemudian yang kedua, variabel brand image memiliki nilai min paling rendah sebesar 3,85 dengan indikator merek selalu diingat. Kemudian yang ketiga, variabel Bentrust memiliki nilai min paling rendah sebesar 3,81 dengan indikator brand leaking. Kemudian yang keempat, variabel minat beli kembali memiliki nilai min paling rendah sebesar 3,78 dengan indikator more repurchase. Sekian dari hasil presentasi saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.